Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran statistika. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk pembahasan tentang hipotesis itu, saya akan bahas beberapa part, dan sekarang kita masuk ke part yang kedua. Nah, pada part yang kedua ini, kita akan membahas secara khusus tentang apa itu taraf atau tingkat signifikan, ya, yang sering kalian kenal dengan istilah alfa. Jadi nanti di akhir video ini, kalian akan bisa menentukan alfa mana yang akan kalian gunakan pada saat mengajukan hipotesis statistik atau pada saat melakukan uji hipotesis. Nah, kita lihat pada kasus yang kemarin, yang contoh di video sebelumnya, di situ menyatakan kalau pada jenjang kelas 7 di sebuah SMP telah ditemukan bahwa rata-rata nilai ulangan siswa pada mata pelajaran matematika adalah 75. Ya, di mana seorang guru dia mengklaim bahwa nilai rata-rata ini dapat berubah jika pada kelas matematika tersebut diterapkan model pembelajaran. Di sini kita mengambil hipotesis 0 adalah mu sama dengan 75, sementara hipotesis alternatifnya atau H1 adalah mu tidak sama dengan 75. Nah, kemungkinan hasil uji hipotesis adalah yang pertama kita bisa menolak hipotesis 0 atau kita gagal menolak hipotesis 0. Nah, bagaimana caranya kita menolak nantinya menolak hipotesis 0 atau gagal menolak hipotesis 0 ini, kita akan melakukan uji yang namanya uji statistik. Uji statistik itu dilakukan dengan cara melakukan perhitungan nilai statistik pada data sampel. Jadi pada contoh yang tadi, guru itu bisa memberikan model pembelajaran berbasis masalah di beberapa kelas selama 6 bulan. Setelah itu, dia menentukan nilai rata-rata ulangan harian siswa untuk menentukan apakah dia nantinya akan menolak hipotesis 0 atau menerima hipotesis 0. Nah, sifat sampel itu bagaimanapun juga tidak akan persis sama dengan populasi, ya. Jadi pada umumnya peneliti bekerja itu berdasarkan data yang diperoleh dari sampel yang dianggap mewakili populasi. Pertanyaannya, apakah mungkin kita nantinya itu keliru dalam menarik kesimpulan tentang kebenaran suatu hipotesis? Ya, jadi misalnya saja kita mendapat kesimpulan menolak hipotesis 0. Pertanyaannya, apakah kesimpulan yang kita ambil itu benar atau keliru? Nah, jawabannya sangat mungkin terjadi kekeliruan atau kesalahan. Ya. Dengan demikian, keputusan yang diambil untuk menolak hipotesis 0 atau menerima hipotesis 0, dia itu mengandung ketidakpastian atau bisa saja benar dan bisa saja salah. Adanya unsur ketidakpastian ini menyebabkan resiko bagi pengambilan keputusan. Nah, besarnya resiko ini dia besarnya resiko yang terjadi ini pada akhirnya memunculkan adanya jenis-jenis kesalahan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama itu adalah kesalahan tipe 1 atau alpha atau yang kita kenal dengan alpha, dan kesalahan tipe 2 atau yang kita kenal dengan beta, ya. Jadi kesalahan tipe 1 itu adalah kita menolak hipotesis 0, padahal sesungguhnya hipotesis 0 itu benar. Ya, sebaliknya untuk kesalahan tipe 2 atau beta, kita menerima hipotesis 0 padahal sesungguhnya hipotesis 0 itu salah. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh. Oke, kita lihat contohnya. Jadi di sini pada jenjang kelas 7 di sebuah SMP dengan jumlah siswa 400 orang itu diperoleh nilai rata-rata ulangan siswa pada mata pelajaran matematika adalah 75. Nah, berdasarkan jadi ini kan data fakta yang ada di lapangan ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai peneliti membuat hipotesis 0 kalau mu itu sama dengan 75, artinya hipotesis 0 yang kita buat itu adalah benar, ya. Bagaimana pada keadaan apa terjadi kesalahan tipe 1? Ya, jadi misalnya dari hasil uji hipotesis terhadap data sampel, jadi di antara 400 siswa ini kita mengambil sampel misalnya 50 orang siswa, dan ternyata setelah kita uji nilai rata-ratanya itu dia tidak sama dengan 75, yang mana artinya itu kita menolak H0. Jadi menolak H0 itu berarti di kita pernyataan yang kita yakini adalah nilai rata-ratanya tidak sama dengan 75, ya. Sementara kan seharusnya kita menerima H0, itu berarti kita melakukan kesalahan tipe 1. Nah, selanjutnya eh,
pada kasus yang sama, tapi kita misalnya punya data yang berbeda ya. Datanya itu adalah nilai ulangan siswa itu paling rendah adalah 75. Paling rendah 75 berarti nilainya itu lebih besar sama dengan 75. Terus kita sebagai peneliti menyusun hipotesis nol kalau mu itu kurang dari 75, yang mana ini berarti salah ya, karena pada kenyataannya nilainya itu harus rata-ratanya siswa itu lebih besar sama dengan 75. Nah, kesalahan tipe 2 atau beta tadi dia terjadi ketika dari hasil uji hipotesis terhadap data sampel kita peroleh kesimpulan menerima H0 ya, atau dengan kata lain kita menyatakan kalau nilai rata-ratanya itu kurang dari 75. Nah, di sini kita melihat bagaimana hubungan antara keputusan menolak atau menerima hipotesis nol, ya. Nah, jadi pertama kita lihat kalau keputusannya kita itu terima hipotesis nol dan ternyata hipotesis nolnya kita itu sesuai fakta atau dia benar, berarti kita tidak membuat kesalahan. Sebaliknya, kalau ternyata faktanya itu bertolak belakang atau hipotesisnya kita salah, berarti kita melakukan kesalahan tipe 2 atau beta. Nah, selanjutnya kalau keputusannya kita itu menolak hipotesis nol dan hipotesisnya itu salah, berarti kita tidak membuat kesalahan. Tapi kalau kita menolak hipotesis nol, sementara hipotesisnya dia benar, ya, itu berarti kita melakukan kesalahan tipe 1 atau alfa, ya. Dalam prakteknya, kita tidak bisa menghilangkan kesalahan ini. Ya, hal ini dikarenakan kesimpulan yang kita buat akan selalu dibatasi oleh nilai alfa dan beta ini. Apabila kita memperkecil nilai alfa, secara otomatis kita akan memperbesar nilai beta dan sebaliknya. Oleh karena itu, ketika kita melakukan uji hipotesis, diupayakan adanya keseimbangan antara kekeliruan tipe 1, kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 ini. Ya, sehingga kita itu harus memilih nilai alfa tertentu agar kita dapat mengambil kesalahan beta itu sekecil mungkin. Ya. Nah, tadi dari kesalahan tipe 1 atau alfa itu dia istilah lainnya itu adalah tingkat signifikansi atau taraf signifikan. Nah, tingkat signifikan ini dia eh, selalu berdampingan dengan yang namanya tingkat kepercayaan atau confidence level. Kita akan lihat satu persatu bagaimana perbandingannya ya. Nah, jadi tingkat kepercayaan itu menunjukkan tingkat kepercayaan sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar parameter populasi. Dan tingkat kepercayaan juga menunjukkan sejauh mana pengambilan keputusan mengenai hasil uji hipotesis nol itu diyakini kebenarannya. Sementara sebaliknya, tingkat signifikansi itu menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau mendukung hipotesis nol. Ya, tadi sudah disampaikan, kita bisa melakukan yang namanya kita bisa memilih harga alfa tertentu untuk membuat beta sekecil mungkin. Ya, jadi ketika kita memilih nilai alfa tertentu itulah yang dikatakan dengan kita memilih tingkat signifikan. Oke, nah di sini contohnya untuk tingkat kepercayaan itu biasanya dia berkisar dari 0% sampai 100%. Tentunya semakin tinggi tingkat kepercayaan itu semakin baik. Tapi kita tidak mungkin mencapai tingkat kepercayaan 100%. Ya, namanya kita meneliti dan yang kita teliti itu bukan objek yang pasti, sehingga kita hampir tidak pernah menerapkan tingkat kepercayaan yang 100% ini. Tapi kalau semakin tinggi, dia semakin baik. Nah, secara konvensional dalam statistika itu dia tingkat kepercayaan ditetapkan berkisar antara 95% sampai 99%. Jadi contohnya kalau misalnya kita punya tingkat kepercayaan 95%, itu artinya tingkat kepastian statistik sampel mengestimasi dengan benar parameter populasi adalah 95%, atau tingkat keyakinan kita untuk menolak atau mendukung hipotesis nol dengan benar itu adalah 95%. Ya, jadi ini tingkat apalagi kebenarannya kita istilahnya. Sebaliknya, tingkat signifikansi itu merupakan kebalikan dari tingkat kepercayaan. Ya, jadi kalau misalnya kita totalkan persentasenya itu kan 100% atau sama dengan 1. Jadi kita bisa tuliskan kalau tingkat kepercayaan itu sama dengan 1 kurang alfa. Ya.
Kita lihat tadi ini kalau untuk tingkat signifikansi itu dia bersesuaian dengan nilai tingkat kepercayaannya. Kalau kita pilih tingkat kepercayaan 95%, berarti tingkat signifikansinya adalah 5%. Kalau kita pilih tingkat kepercayaannya misalnya 99%, berarti kita punya tingkat signifikansi adalah 1%. Nah, di sini diberikan contoh kalau misalnya kita ambil tingkat signifikansi 5% ya. Itu artinya tingkat kepercayaannya 95%. Di sini tingkat signifikansi 5% atau biasa kita lihat dengan alfa sama dengan 0,05, itu artinya keputusan peneliti untuk menolak atau mendukung hipotesis nol memiliki probabilitas atau peluang kesalahan sebesar 5%. Artinya, jika kita melakukan penelitian terhadap 100 sampel, maka akan terdapat 5 kesimpulan salah yang diberlakukan ke populasi, ya, atau data dari 5 sampel tersebut tidak dapat kita berlakukan ke populasi. Oke, di sini kita melihat contoh hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang sudah kita dapatkan sebelumnya tadi, di mana mu-nya sama dengan 75 atau nilai rata-ratanya sama dengan 75 dan hipotesis alternatifnya itu mu-nya tidak sama dengan 75. Nah, kalau misalnya kita menggunakan alfa atau taraf signifikansinya sama dengan 0,05 dan kita membuat keputusan atau setelah kita melakukan uji statistik, keputusan yang kita dapatkan itu adalah menolak H0, itu artinya dari 100 kali percobaan, artinya kita mengambil pengambilan sampel yang acak itu sebanyak 100 kali, hasil ini itu menunjukkan 95 percobaan yang kita lakukan akan menghasilkan nilai rata-rata siswa tidak sama dengan 75 ya, yang sama dengan ini. Sementara 5 percobaannya diperoleh nilai rata-rata siswa itu adalah 75 karena keputusan yang kita tadi itu adalah menolak H0. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan awal kita, berapa tingkat signifikan yang kita tentukan? Apakah alfanya 0,01, 0,05, atau 0,1? Nah, seperti yang kita lihat tadi, yang namanya tingkat kesalahan berarti dia semakin kecil akan semakin bagus, ya. Tapi biasanya untuk penelitian-penelitian sosial tingkat signifikansi yang bisa kita capai itu adalah 0,05 yang paling umum digunakan. Sementara yang 0,01 ini paling sering digunakan untuk penelitian-penelitian yang sains seperti di bidang IPA, biologi dan lain-lain. Tapi kalau yang bidang sosial paling umum digunakan itu adalah 0,05. Oke, demikianlah tadi pembahasan saya tentang tingkat signifikansi. Semoga setelah menonton video ini, kalian sudah bisa menentukan dalam penelitian kalian akan menggunakan tingkat signifikansinya berapa, alfanya berapa, dan sudah tahu ketika kita mengambil alfa tertentu dan mengambil keputusan terhadap H0, kita bisa mengetahui makna dari keputusan kita itu apa. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar.